warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Setialasari dari kelompok 12 akan menjelaskan materi tentang produk-produk asuransi syariah, yaitu mencakup kepada dua, asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Baik, yang pertama itu asuransi jiwa. Nah, sebelum kita masuk kepada pengertian dari asuransi jiwa itu sendiri, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu asuransi dalam konteks syariah. Nah, asuransi itu merupakan sebuah kontrak atau perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam rangka mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Namun tidak diketahui waktu pastinya kapan itu akan terjadi. Nah, sedangkan asuransi jiwa itu tersendiri adalah perjanjian antara pengambil asuransi dengan jasa asuransi yang bentuknya mengikat selama berjalannya pertanggungan membayar premi kepada penanggung. Nah, untuk selanjutnya penanggung bertanggung jawab atas premi tersebut untuk nantinya diberikan kepada pengambil asuransi atau seseorang yang diasuransikan dikarenakan atas dasar meninggal. Kemudian tujuan dari asuransi jiwa itu tersendiri adalah untuk menjamin sumber keuangan atau pemasukan berkala bagi seseorang ketika ia mencapai usia pensiun atau membantunya dalam menanggung beban kehidupan. Kemudian untuk menjamin sumber keuangan atau pemasukan bagi ahli warisnya atau yang lain setelah orang tersebut meninggal atau wafat. Nah, kemudian tujuan selanjutnya yaitu sebagai tabungan untuk persiapan di usia tertentu atau sebelum ia meninggal. Kemudian produk-produk asuransi jiwa itu terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama produk-produk individu yang ada unsur tabungan atau saving, kemudian produk-produk individu yang bersifat non-saving, dan ada juga produk-produk yang campuran. Nah, kita mulai yang pertama dari produk-produk individu yang ada unsur saving atau tabungannya. Yang pertama yaitu produknya adalah takaful dan dana investasi. Nah, ini merupakan bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dana perencanaan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah maupun dolar. Nah, ini diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan ia terlebih dahulu untuk meninggal dunia. Yang kedua yaitu takaful dana siswa. Nah, ini diperuntukkan untuk perlindungan bagi perorangan untuk menyediakan layanan dana untuk pendidikan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu takaful dana haji, yaitu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan perencanaan pengumpulan dana untuk menjalankan ibadah haji. Kemudian takaful dana jabatan. Nah, takaful dana jabatan itu tersendiri adalah bentuk perlindungan untuk direksi atau pejabat teratas suatu perusahaan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah maupun dolar. Nah, ini diperuntukkan untuk ahli warisnya jika ditakdirkan ia meninggal lebih awal. Kemudian selanjutnya yaitu takaful hasanah. Ini merupakan bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana sebagai modal usaha atau diperuntukkan bagi ahli waris jika ia ditakdirkan meninggal terlebih dahulu. Nah, kemudian masuk kepada produk-produk asuransi jiwa dalam bentuk non-saving. Nah, produknya ini bersifat tabaruk atau dana tolong-menolong. Nah, yang pertama yaitu takaful kesehatan individu. Nah, ini merupakan program yang diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan dana santunan rawat inap dan operasi bila peserta sakit dalam kecelakaan ataupun dalam masa perjanjian. Nah, kemudian yang kedua yaitu takaful kecelakaan diri individu. Nah, ini merupakan program yang dilakukan atau diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah atau kematian karena kecelakaan atau musibah lainnya dalam masa perjanjian. Kemudian yang ketiga itu takaful al-khairat individu. Nah, ini program ini bertujuan atau diperuntukkan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah juga seperti kematian selagi itu masih dalam masa perjanjian. Nah, kemudian masuk ke bagian yang ketiga yaitu produk-produk kumpulan. Nah, produk kumpulan ini sendiri adalah produk yang didesain dalam jumlah peserta yang relatif banyak dan dalam struktur produknya ada yang mengandung unsur tabungan atau saving dan ada yang tidak mengandung unsur tabungan atau non-saving.
Kemudian bentuk dari sistem operasional asuransi jiwa ini yaitu menghindari adanya unsur gharar, masyar, dan riba. Nah, untuk menghindari adanya unsur tersebut, maka dalam asuransi syariah menggunakan dua akad, yaitu akad tabarru atau sering disebut dengan akad takafuli dan akad mudharabah atau bagi hasil. Nah, dalam operasionalnya sendiri, asuransi syariah menyiapkan dua rekening sebagai rekening dana tolong menolong dan rekening tabarru yang merupakan bentuk kontribusi yang disetorkan oleh seluruh peserta yang telah diniatkan untuk membantu sesama peserta lainnya. Kemudian setelah para peserta menyetorkan dananya, maka pengelola akan mengalokasikan ke dalam dua rekening tersebut, yakni rekening tabarru dan rekening peserta secara pribadi. Nah, jika seseorang peserta terkena risiko sakit, kecelakaan ataupun meninggal dunia, maka klaimnya akan dibayarkan atau diambil dari rekening tabarru. Melalui mekanisme ini tampak dengan jelas setiap peserta berkontribusi atau berderma kepada peserta yang terkena risiko tersebut. Nah, ini merupakan gambaran bentuk dari kerjasama dan tolong menolong. Kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu tentang asuransi kerugian. Nah, adapun pengertian dari asuransi kerugian ini merupakan persetujuan dengan mana satu pihak penanggung mengikatkan diri terhadap pihak lain atau tertanggung. Nah, untuk mengganti kerugian yang dapat diderita oleh tertanggung. Nah, karena terjadinya suatu peristiwa yang telah ditunjuk dan yang belum tentu secara kebetulan. Nah, dengan mana pula tertanggung berjanji untuk membayar premi. Nah, dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang agar bisa menghadapi kerugian-kerugian yang besar yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Nah, bentuk-bentuk dari asuransi kerugian ini juga terbagi ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama adalah produk-produk asuransi kerugian simple risk dan produk-produk asuransi kerugian mega risk. Nah, kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu produk-produk simple risk, yang mana dalam produk ini itu jenis-jenis produk asuransi umum atau kerugian yang berdasarkan syariah, yang mana tingkat risiko dan perhitungan secara teknis dalam produk-produk tersebut relatif lebih sederhana dan risikonya standar tanpa perluasan jaminan. Nah, adapun dari bentuk produk ini, yang pertama yaitu takaful kebakaran atau fire insurance, yang memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan sebagai akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan oleh percikan api atau sambaran petir. Nah, kemudian yang kedua yaitu takaful kendaraan bermotor. Nah, ini merupakan bentuk perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan atas kendaraan yang dipertanggungkan akibat terjadinya kecelakaan. Nah, selanjutnya yaitu takaful kecelakaan diri. Nah, ini merupakan jaminan kecelakaan yang bisa berakibatkan meninggal dunia atau akibat kecelakaan lainnya, baik cacat seluruhnya ataupun cacat sebagian akibat kecelakaan tersebut. Nah, biaya pengobatan rumah sakit akibat kecelakaan ini akan ditanggung oleh asuransi. Nah, kemudian takaful aneka atau general accident insurance. Nah, ini memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari risiko-risiko yang tidak dapat ditutup pada polis-polis takaful yang telah ada. Nah, kemudian masuk pada bagian yang kedua, yaitu produk-produk mega risk, yang mana tingkat risiko pada produk ini sangat tinggi, dan kemudian pada struktur perhitungan teknisnya juga cukup rumit. Nah, diantaranya yang pertama yaitu takaful kebakaran. Nah, bedanya dengan yang tadi yaitu kebakaran di sini tuh merupakan risikonya yang lebih tinggi, seperti pabrik, perdagangan, dan juga memberikan kebebasan para peserta takaful untuk menggunakan polis yang sesuai dengan kebutuhan penjamin, seperti properti dan benda-benda kepentingan keuangan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu takaful rekayasa, yaitu memberikan perlindungan terhadap kerugian ataupun kerusakan sebagai akibat yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan ataupun alat-alat berat.
Kemudian takaful pengangkutan atau cargo insurance. Nah, ini memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan pada barang-barang atau pengiriman uang sebagai akibat dari pengangkutannya mengalami musibah ataupun kecelakaan. Nah, kemudian takaful surety bond, yang mana pada produk ini memberikan perlindungan terhadap kerugian yang terjadi pada pemilik proyek ataupun pemberi fasilitas terhadap pelaksanaan kontrak ataupun penerima fasilitas dalam perjalanan kontrak. Kemudian yang terakhir yaitu takaful rangkap kapal, di mana produk ini memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan pada rangka kapal dan mesin kapal akibat kecelakaan atau berbagai bahaya lainnya. Kemudian juga terdapat takaful energi, yaitu memberikan perlindungan terhadap akibat kecelakaan bahaya lainnya seperti pekerja pengerobakan minyak. Kemudian takaful ganggu gugat, yaitu memberikan jaminan atas kerugian peserta dari kemungkinan tuntutan ganti rugi dari pihak lain yang disebabkan oleh keberadaan harta peserta atau aktivitas bisnis peserta atau profesi peserta. Nah, adapun manfaat dari asuransi itu sendiri yaitu sebagai pemberi rasa aman bahwa setiap orang selain ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, dia juga berusaha untuk berlindung dari segala ancaman bahaya terhadap diri, harta benda maupun kepentingannya. Kemudian melengkapi persyaratan kredit sebagai contoh pada pembiayaan untuk membeli kendaraan. Nah, maka perusahaan pembiayaan akan mensyaratkan untuk membeli perlindungan asuransi atau terhadap objek yang kita beli tersebut. Kemudian mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dengan dana-dana yang berhasil dikumpulkan oleh perusahaan asuransi biaya, biasanya ditanamkan di berbagai instrumen investasi. Kemudian mengurangi biaya modal. Kemudian menjamin stabilitas usaha dengan penjamin dari asuransi di saat musibah melanda. Dan yang terakhir itu memastikan untuk biaya risiko usaha. Setiap usaha membutuhkan kepastian untuk biaya menjalankan usaha dari risiko-risiko murni seperti kebakaran dan musibah yang lainnya. Jadi kesimpulannya, produk-produk asuransi syariah tersendiri baik dalam kategori asuransi jiwa maupun asuransi kerugian, nah itu menawarkan alternatif perlindungan finansial yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah atau Islam. Nah, melalui dengan prinsip ta'awun atau tolong menolong, mudharabah bagi hasil, dan wadiah atau amanah. Nah, asuransi syariah itu sendiri memastikan bahwa setiap transaksi dan pengelolaan dana dilakukan dengan transaksi keadilan dan tanpa mengandung riba, gharar, dan masyir. Sekian penyampaian materi dari saya tentang materi produk-produk asuransi syariah yang berfokus pada asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.